Minggu ke-20 tahun B, 15 Agustus, Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Liturgi hari ini berbicara tentang Maria diangkat ke surga dengan mulia tubuh dan jiwanya. Untuk mengungkapkan misteri ini, ketiga bacaan-bacaan kitab suci berbicara dan saling memberikan keterangan melengkapi makna peristiwa hari ini. Melalui bacaan pertama dari kitab Wahyu yang berbicara tentang tanda agung dan mulia dari seorang perempuan berpakaian putih bagaikan diselubungi matahari. Dan bacaan yang kedua, Santo Paulus kepada umat di Korintus menjelaskan bahwa kebangkitan yang terjadi dengan urutan-urutan khusus. Injil memang tidak secara langsung berbicara tentang kenaikan, karena memang tidak ada satupun dalam Injil yang mengatakan tentang kenaikan Maria ke surga. Namun, peristiwa-peristiwa atau peristiwa kunjungan Maria kepada Elizabeth di sana mengungkapkan perasaan syukur yang terjadi. Pada perjumpaan ini, Maria berjumpa dengan Elizabeth yang membuat hatinya penuh syukur. Apa itu? Yakni, aku mengagungkan Tuhan. Magnificat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan kaum muda yang saya kasihi, hari ini kita bergembira bersama seluruh gereja karena Bunda Maria diangkat ke surga dengan mulia tubuh dan jiwanya. Bagaimana pengalaman Anda hari ini? Bagaimana kesehatan Anda hari ini? Penuh sukacita dan gembira, bukan? Dan semua dalam keadaan sehat-sehat. Yuk, mari kita bergembira dalam iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung anak Allah, dan mendengar sepupunya Elizabeth yang sudah menopause juga sedang mengandung anaknya, meski Elizabeth sudah umur senja sekali, Maria bermaksud pergi mengunjungi Elizabeth untuk membantunya, meskipun jarak yang cukup jauh di pegunungan. Perjumpaan ini merupakan anugerah yang istimewa. Mengapa tidak? Ketika Elizabeth mendengar salam dari Maria, anak dalam kandungannya melonjak-lonjak kegirangan. Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Dan pada saat itu pula, Maria mengalami kasih yang penuh rahmat dari Allah, yang menjanjikan karya besar yang akan terjadi dalam dirinya. Magnificat yang Maria ungkapkan sungguh-sungguh suara kenabian. Suara kenabian. Karena apa yang dikatakannya masih belum terjadi, masih tersembunyi. Namun dia mengimani, dia telah melihatnya. Inilah kegembiraan yang mengungkapkan peristiwa kenaikan mulianya. Jiwaku memuliakan Tuhan yang Maha Tinggi. Tuhan Allah telah membuat yang mulia dan mengagumkan dalam diriku.
Pada saat kelahiran Tuhan Yesus, dalam hati ia berkata, "Yang Maha Tinggi membuat hal-hal yang mengagumkan dalam diriku." Di Kalvari, Bapak Ibu, di bawah kaki salib Yesus, Maria melihat Yesus yang menderita dalam sakrat maut. Hatinya begitu tersayat oleh duka yang sangat mendalam. Pada saat itu dia berdoa, memuliakan Tuhan dengan ungkapan yang sama. Yang Maha Tinggi membuat hal yang menakjubkan dalam diriku. Luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa ungkapan hati seorang ibu di tengah-tengah hatinya yang tersayat, sedih melihat penderitaan anaknya. Akhirnya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi, Maria dapat mengungkapkan kegembiraan dan sukacitanya yang penuh syukur secara sempurna pada saat dia diangkat ke surga. Dia berkata, "Jiwaku bersukaria dalam Tuhan, Allah penyelamatku. Ia memperhatikan hambanya yang hina ini. Semua keturunan akan menyebut aku berbahagia. Yang Maha Tinggi membuat karya agung dalam diriku, kuduslah namanya." Amin, Bapak Ibu. Amin, 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 amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari kenaikannya ke surga, tiap jam, tiap hari, tiap tahun, seluruh bangsa menyerukan kebahagiaan Maria. Diangkat ke surga dengan mulia adalah privilegi, kekhususan untuk Bunda Maria. Karena Allah Bapa tidak rela melihat tubuh Maria tergabung, terbuang, dan rusak. Tubuh ini kemudian diambil oleh putranya Yesus. Yesus yang mengambil ibunya setelah lama dikuburkan untuk disatukan dengan kemuliaannya di surga. Dari surga, Ibu Maria mengikuti dan melanjutkan perjuangan gereja di dunia. Terima kasih Bunda Maria, terima kasih. Nah, dalam bacaan kedua, Paulus berbicara tentang kebangkitan. Kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan, dalam Adam semua manusia mati, dan di dalam Yesus Kristus semua orang hidup kembali. Dia melihat dan meyakini bahwa tiap orang akan mendapatkan sesuai dengan urut-urutannya. Tentu saja yang pertama adalah Yesus. Yang berikut adalah orang-orang kepunyaannya, orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang percaya kepadanya. Di antara mereka-mereka yang percaya pada Kristus juga ada urut-urutan. Maria adalah orang khusus, ibunya. Dialah urutan pertama setelah Yesus. Dan dalam kitab Wahyu tampak kemuliaan Maria. Penulis kitab Wahyu, Yohanes, melaporkan, menceritakan, menyampaikan. Dia dalam suatu penglihatan melihat ada tanda di langit. Seorang perempuan berpakaian putih kemiliwan, berselubungkan matahari. Memang Bapak Ibu, saudara-saudari, kitab Wahyu tidak secara langsung menyebut tentang kenaikan Maria ke surga. Dia mengatakan seorang perempuan berpakaian berselubungkan matahari yang lagi hamil, dan dia merasakan kesakitan melahirkan. Seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, mahkota dengan 12 bintang di kepalanya. Gambaran-gambaran ini yang kita jumpai banyak pelukis
dan pematung melukiskan Ibu Maria seperti ini. Teks memang tidak bicara perempuan itu Maria. Ia berbicara tentang perempuan dengan ular naga yang melambangkan kejahatan. Ia berbicara tentang pertempuran dengan ular naga yang melambangkan kejahatan. Setan yang ingin menghancurkan bayi dalam kandungan perempuan itu. Tentu kita teringat akan peristiwa anak-anak tak bersalah yang diperintahkan Herodes untuk dibunuh. Dia ingin membunuh Yesus, bukan? Karena takut tersaingi. Tetapi Allah melindungi Yesus. Allah melindungi bayi Yesus. Perempuan itu melahirkan seorang laki-laki yang akan mengembalakan domba-dombanya, umatnya. Dan ini tentu menjadi penantian bagi bangsa Israel akan datangnya Al-Masih, Mesias. Siapa perempuan itu? Siapa perempuan itu? Tentu bagi yang percaya akan janji Allah, perempuan itu adalah Maria. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, begitu refleksi kitab suci tentang pesta kenaikan Ibu Maria ke surga. Luar biasa refleksi orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, mengagumkan. Lalu, apa makna pesta ini bagi kita? Pesta ini memberikan sukacita dan kegembiraan yang besar dalam hati kita. Kita semua bahagia bersama Maria yang dilindungi tubuh dan jiwanya, yang dimuliakan oleh putranya Yesus. Amin. Amin. Dari surga, Bunda Maria menolong kita meneruskan doa-doa kita pada putranya. Dan dia menjadi penghiburan bagi banyak orang. Kita kembali ke Injil. Maria yang sudah ada di surga tak henti-hentinya mengunjungi kita di bumi ini. Penampakan-penampakan yang terjadi di mana-mana. Salah satu bentuk kunjungan Maria kepada kita, dia datang bagi orang-orang lemah supaya kuat. Dia datang menyembuhkan orang-orang sakit. Dia datang untuk pertobatan orang-orang berdosa. Dia datang menjawab doa-doa kita. Dan dia memberikan harapan bagi yang kehilangan harapan. Amin. Amin. Tempat di mana-mana Bunda Maria datang berkunjung menjadi tempat ziarah. Menjadi tempat ziarah, tempat berdoa, tempat merenung. Nah, semoga pesta ini menyadarkan kita. Maria betul-betul menjadi pengantara kita. Dia dimuliakan oleh putranya dengan pesta kenaikan ke surga. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Arnoldi. Bunda Kristus, Bunda yang Maha berbelas kasih, kami puji Engkau, Bunda segala bangsa. Doakan